Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya sungguh sangat bersyukur kalau pagi ini Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan untuk kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, kami baru balik dari Jogja kemarin malam ya, sekitar jam 10.30-an. Kami keluarga sangat bersyukur oleh pertolongan Tuhan 2 minggu ini Joshua dan Yoel diwisuda, saudara. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Tanggal 7 Maret yang lalu, Jeo diwisuda, lulus dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sarjana desain komunikasi. Mungkin ada yang mau mempekerjakan dia, saudara. Yoel kemarin tanggal 13 sudah diwisuda di Universitas Sanata Dharma. Dia sarjana akuntansi. Saya sungguh sangat bersyukur, kami bersyukur. Itu semua tidak terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada jemaat, karena tanpa jemaat, tanpa dukungan jemaat, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Terima kasih buat semua supportnya, berkat-berkat yang sudah diberikan untuk keluarga kami. Bahkan kami pulang balik juga karena pertolongan Tuhan melalui jemaat. Dan doa kami, Tuhan terus memberkati jemaat, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari pagi ini saya akan melanjutkan seri khotbah di bulan ini, Bapak Ibu ya. Kalau di bulan Februari kita berbicara tentang kasih ya sebagai identitas hidup kita orang percaya, dan di bulan Maret kita berbicara mengenai terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus tetap tinggal percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu jangan bergeser, tetap teguh di dalam iman. Untuk itu kita telah belajar, kita harus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Dan minggu lalu secara khusus saya membahas tentang bagaimana kita harus berakar di dalam kasih. Karena tanpa kasih, ya tanpa kita berakar di dalam kasih, kita tidak akan menerima kekuatan untuk mengasihi. Di minggu sore saya memberi contoh tentang Maria Magdalena, tentang kehidupan yang berakar di dalam kasih, hidup yang diubahkan, ya, hidup yang dipersembahkan kepada Allah, hidup yang melayani, dan hidup yang setia. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan dimensi yang selanjutnya tentang kedewasaan rohani, yaitu kekudusan. Haleluya Bapak Ibu. Mungkin sudah jarang orang berbicara tentang kekudusan, tetapi kekudusan adalah satu bagian yang sangat penting ya dalam kehidupan orang percaya, sebab salah satu aspek keselamatan adalah pengudusan hidup kita. Dan tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bukti bahwa kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani adalah hidup dalam kekudusan. Dan pagi ini saya akan memberi tema mengejar kekudusan itu sebagai tanda kedewasaan rohani. Orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dia akan mengejar kekudusan. Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja terlebih dahulu di surat Ibrani atau kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini, satu ayat saja. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan
Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Mengejar kekudusan sebagai tanda kedewasaan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu masalah serius yang dihadapi oleh gereja masa sekarang, yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya adalah adanya kesenjangan. Ya. Adanya kesenjangan antara iman yang kita pegang atau iman yang kita akui, iman yang kita percayai dengan hidup yang kita jalani. Ada perbedaan yang sangat mencolok Bapak Ibu ya. Ada cukup banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi hidup mereka tidak berubah Bapak Ibu. Orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti berubah, amin. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan mengalami keselamatan. Dia akan menyerahkan hidupnya. Dia akan berbuah-buahkan kebenaran. Hidup di dalam kasih kan seperti itu. Tetapi banyak orang mengaku mengenal atau mengaku percaya tetapi hidupnya tetap sama seperti hidup manusia yang tidak percaya. Ada banyak orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi hidupnya tidak bertuhankan Yesus. Artinya begini, tidak memuliakan Yesus sebagai Tuhan, tidak menyembahnya, dan tidak mentaati Dia yang adalah Tuhan. Percaya Alkitab adalah firman Allah, tetapi tidak membaca Alkitab, tidak menerima kebenaran firman, dan tidak menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini masalah yang terjadi hari-hari ini. Kekristenan itu hanya direduksi sebagai masalah hidup beragama saja, identitas keagamaan, tetapi tidak lagi mendatangkan transformasi, tidak lagi mendatangkan perubahan hidup. Bahkan ada banyak orang yang memakai atribut Kristen tetapi cara hidupnya benar-benar duniawi. Bahkan ada yang menyebut dirinya gereja tetapi cara ibadahnya, cara pelayanannya, cara penyembahannya itu tidak Kristen sama sekali. Ini masalah yang kita hadapi. Nah, penulis surat Ibrani ini berbicara kepada orang-orang percaya yang menghadapi tekanan yang seperti itu. Mereka ditekan, mereka bahkan dianiaya untuk apa? Untuk kembali kepada kehidupan lama seperti sebelum mereka percaya kepada Yesus. Mereka Kristen tetapi dianiaya supaya meninggalkan cara hidup seorang Kristen. Nah, dalam konteks yang seperti itu Bapak Ibu, penulis kitab Ibrani menekankan satu prinsip yang sangat penting. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman, itu harus mengejar kekudusan. Amin Bapak Ibu. Bukan mengejar sukses, bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar hiburan, bukan mengejar kesenangan duniawi, tetapi mengejar kekudusan. Ayat ini dengan tegas mengatakan tanpa kekudusan, perhatikan itu. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi ini masalah yang sangat serius. Ini adalah pernyataan teologis yang serius tentang kehidupan rohani. Kalau kerohanian kita tidak menunjukkan kekudusan, maka kita tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tidak layak untuk melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Mari saja kita untuk menggumuli satu ayat ini ya. Ada dua panggilan yang penting bagi orang percaya yang mau terus bertumbuh kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengejar damai dengan sesama. Dan yang kedua adalah mengejar kekudusan di hadapan Allah. Ini dua hal yang sangat penting. Kedua hal ini adalah tanda kedewasaan rohani yang sejati. Amin.
Mau bertumbuh dewasa Bapak Ibu? Mari kita akan melihat kebenaran ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama perhatikan, kedewasaan rohani itu terlihat dalam kehidupan yang mengejar damai. Orang yang mengejar damai adalah orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Ya, saya baca lagi bagian yang pertama itu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu, kata mengejar di sini atau kata berusahalah, berusahalah ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kata berusahalah itu berasal dari kata Yunani dioko. Dioko itu artinya mengejar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, mengejar tanpa menyerah. Bahkan seperti seorang pemburu yang sedang mengejar mangsanya. Itu makna dari kata dioko. Dan dalam perjanjian baru, kata ini seringkali digunakan untuk menggambarkan penganiayaan. Mengejar orang-orang secara intens untuk dianiaya. Jadi ini berbicara mengenai usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang tanpa menyerah. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa perdamaian dengan sesama itu tidak terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Perdamaian dengan sesama itu harus diusahakan. Amin. Perdamaian dengan sesama itu harus dikejar. Kalau kita ingin damai dengan semua orang, kita tidak boleh pasif. Kita harus mengusahakan perdamaian itu. Damai sekali lagi adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Sesuatu yang harus kita kejar. Diusahakan secara aktif. Karena memang damai itu tidak terjadi secara alami. Mengapa tidak alami? Karena realitas kehidupan manusia yang penuh dengan kelemahan. Realitas hidup manusia yang penuh dengan dosa. Realitas hidup manusia yang penuh dengan konflik. Bahkan dalam komunitas orang percaya sekalipun, Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat. Ada yang namanya perbedaan karakter. Ada kelemahan manusia. Dan itu menimbulkan konflik, itu menimbulkan ketegangan di antara orang percaya. Dan Alkitab tidak menggambarkan gereja sebagai komunitas orang yang sempurna, bukan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sedang diproses oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya seringkali ada gesekan, seringkali ada permasalahan, seringkali ada konflik. Itu sebabnya damai tidak bisa terjadi begitu saja. Damai harus diusahakan, damai harus dikejar. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana adalah bukan tidak adanya masalah dalam kehidupan gereja, bukan. Tetapi yang membedakan orang percaya dengan dunia adalah cara kita merespon masalah. Amin. Cara kita menangani konflik, itu yang penting Bapak Ibu. Orang yang enggak dewasa rohani itu bawaannya cepat marah saudara ya. Cepat tersinggung gitu ya. Sukanya itu menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Yang mempertahankan egonya sendiri, lebih suka menang dalam perdebatan daripada memulihkan relasi. Bahkan kalau boleh melukai sesamanya. Ini orang yang tidak dewasa rohani sama sekali. Sebaliknya orang yang bertumbuh dewasa secara rohani, dia berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Berusaha membangun relasi. Melalui kasih, melalui anugerah, melalui pengampunan, kan seperti itu. Makanya Paulus menulis di dalam Roma pasal 12 ayat 18. Coba kita lihat Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Ditulis seperti ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Lihat, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, berusahalah ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Orang percaya harus secara aktif mengupayakan
perdamaian. Kita tidak boleh pasif Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting. Dan orang-orang yang membawa damai itu menunjukkan bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lihat, Yesus tidak berkata orang yang hidup dalam damai, bukan, tetapi orang yang membawa damai yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya menikmati damai, tetapi kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh konflik. Amin Bapak Ibu. Ini pertumbuhan rohani yang sejati. Di mana ada pertengkaran Bapak Ibu, orang percaya itu dipanggil untuk membawa rekonsiliasi. Di mana ada kebencian, orang-orang percaya dipanggil untuk membawa pengampunan. Di mana ada perpecahan, orang percaya dipanggil untuk membangun kesatuan. Ini kedewasaan rohani yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh anak Allah, kita tidak hanya menikmati damai, tetapi kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kalau itu tergantung pada kita, maka kita harus mengusahakan perdamaian. Inilah ciri orang yang dewasa secara rohani. Inilah ciri bahwa kita adalah anak Allah dan anak Allah itu memiliki kecakapan untuk memelihara relasi Bapak Ibu ya. Seringkali kita ini mengukur atau mempersempit ukuran orang yang dewasa rohani sejauh dari pengetahuan Alkitabnya saja. Kita senang kalau anak-anak sekolah minggu kita bisa hafal ayat, senang saudara ya. Kita pun juga bangga kalau kita lihat orang bisa ngerti isi Alkitab. Kadang kita mempersempit ya kedewasaan rohani itu pada ukuran kemampuan untuk melayani atau aktivitas gerejawi lainnya. Saya mau mengatakan semua hal itu penting, saya membaca Alkitab, saya menghafal ayat, ya, saya melayani. Bahkan mungkin sangat sibuk kan seperti itu ya. Tetapi kedewasaan rohani yang sejati akan terlihat dalam kemampuan untuk menjaga relasi dengan orang lain. Berdamai dengan orang lain. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita melayani, kita tidak membiarkan kepahitan menguasai hidup kita. Amin. Semakin kita memahami kebenaran firman Tuhan, semakin kita giat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita akan lebih mudah mengampuni ketika kita disakiti. Lebih memilih hubungan daripada mempertahankan ego. Ngalah saudara ya. Itu. Lebih berusaha untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Sebaliknya kehidupan yang penuh dengan konflik, permusuhan, pertengkaran, itu menunjukkan bahwa kita tidak dewasa secara rohani. Yakobus mengingatkan jemaat, coba kita baca di Yakobus pasal 4 ayat 1 Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat 1. Perhatikan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi orang-orang yang dewasa rohani, dia lebih memilih untuk mengampuni daripada dikuasai oleh kemarahan. Amin. Lebih memilih untuk melupakan daripada mempertahankan ego sehingga relasinya menjadi berantakan kan seperti itu. Karena orang yang suka berkonflik, orang yang tidak mau berdamai, itu tandanya bahwa hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat. Tapi orang yang mengenal kasih Kristus, orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, dia pasti mampu menjaga relasi dengan sesamanya. Amin.
Ini menunjukkan bahwa berdamai dengan sesama itu menunjukkan adanya perubahan di dalam hati kita Bapak Ibu ya. Hati yang diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan semua kegeraman, semua kemarahan itu harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 ditulis seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Semakin orang bertumbuh dewasa di dalam Kristus, semakin ia belajar merendahkan dirinya, semakin dia belajar menahan egonya, semakin dia belajar mengutamakan kasih, semakin dia belajar mengusahakan kesatuan tubuh Kristus. Itu sebabnya gereja yang dewasa adalah gereja yang hidup di dalam damai seorang akan yang lain. Amin Bapak Ibu. Gereja yang dewasa tidak hanya memiliki program yang hebat, tidak hanya aktif, tetapi mengusahakan perdamaian. Semua orang yang ada di dalamnya saling mengasihi, merawat kebersamaan, dan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, kedewasaan rohani itu terlihat dalam kesungguhan mengejar kekudusan. Ya, penulis kitab Ibrani mengatakan kejarlah kekudusan itu. Kita melihat di sini bahwa mengejar damai dan kekudusan itu tidak dapat dipisahkan sebab kehidupan yang berdamai seorang akan yang lain itu harus lahir dari hidup yang kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu ini penting ya. Berdamai dengan sesama itu harus lahir dari kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Ada loh orang yang pura-pura baik, ya pura-pura ngalah, pura-pura mengampuni tetapi belakangnya ada maksud jahat. Hati-hati. Wah pertama datang dengan senyum, sabar, luar biasa. Tetapi ada maunya. Ada udang di balik batu gitu ya. Tapi saya suka rempeyek udang. Kalau orang-orang tidak kudus hidupnya saudara, maka perdamaian yang dibuat itu seringkali palsu. Hanya karena ada sesuatu yang dia inginkan sehingga dia pura-pura baik, pura-pura memaafkan tetapi masih menyimpan kepahitan dan rencana jahat di dalam hatinya. Nah, kata kekudusan ini berasal dari kata Yunani hagiasmos, ini berarti pengudusan. Ini berbicara mengenai kehidupan yang dipisahkan bagi Allah. Ini adalah hidup yang dikhususkan untuk tujuan Allah. Itu yang disebut dengan kekudusan. Jadi kekudusan bukan sekedar konsep teologis Bapak Ibu, bukan konsep moral, bukan konsep etika saja. Tetapi kekudusan berbicara mengenai hidup yang dipersembahkan kepada Allah, hidup yang dikhususkan untuk Allah, hidup yang diarahkan sepenuhnya untuk Allah. Hidup yang terpisah dari dosa karena kita mendekat kepada Allah. Ingat, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan kekudusan ini adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kekudusan adalah tanggung jawab para pendeta saja, para pelayan. Tidak Bapak Ibu. Kekudusan adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Semua kita harus memberikan hidup kepada Tuhan, dikhususkan untuk Allah, diarahkan kepada Allah, terpisah dari dosa, terpisah dari hal-hal yang tidak berkenan karena kita akan dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 1
ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini bukan hanya untuk para pelayan, tapi untuk semua orang percaya. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah panggilan Allah yang berdasar kepada karakter Allah sendiri. Kita harus kudus sebab Allah adalah kudus. Kalau Allah kita kudus, maka umatnya harus kudus. Amin Bapak Ibu. Kalau Allah itu kudus, maka kita harus mencerminkan kekudusan Allah itu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kekudusan itu menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Kalau minggu lalu kita belajar orang mengenal kita dari kasih kita, sekarang kita lebih maju lagi. Orang juga mengenal kita dari kekudusan kita Bapak Ibu. Makanya berusaha berdamai itu tidak dapat dilepaskan dari mengejar kekudusan. Karena damai tanpa kekudusan itu damai yang palsu. Dan kekudusan yang sejati itu menuntun kepada perdamaian. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi penting untuk kita semua. Berbicara tentang kekudusan, ada dua dimensi kekudusan ya. Ada yang disebut dengan kekudusan posisi atau positional holiness gitu ya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka Yesus menyatakan kita kudus karena Allah telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dia telah menguduskan kita, Dia telah menebus kita hanya oleh iman dan anugerah Allah saja. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, supaya kita bisa mengenal kebenaran ini. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib, kita ini telah dibenarkan hanya oleh iman. Amin Bapak Ibu. Kita ini dikuduskan, kita telah ditebus. Nah ini berbicara mengenai kekudusan posisi. Dalam pengertian ini sebagai orang percaya kita sudah dikuduskan karena kita percaya kepada Yesus. Karena kita berada di dalam Yesus. Inilah dasar dari keselamatan kita. Kekudusan secara posisi tidak diperoleh melalui usaha kita, melalui jerih payah kita. Tetapi kekudusan secara posisi ini kita terima hanya melalui anugerah dan iman kepada Yesus Kristus yang sudah menguduskan kita. Dan kekudusan yang kedua adalah kekudusan praktis Bapak Ibu, yang disebut dengan practical holiness. Apa yang dimaksud dengan kekudusan praktis? Ya, adalah kekudusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus hidup dalam kekudusan sebab kita telah dikuduskan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Kehidupan kita sehari-hari semakin diserahkan kepada Allah untuk menjauhi dosa, untuk menjauhi kejahatan, untuk menjauhi semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah menghendaki pengudusan kita. Kita sudah dikuduskan oleh anugerah, tetapi Allah menghendaki pengudusan kita. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencerminkan kekudusan Allah. Amin Bapak Ibu. Inilah tanda kedewasaan rohani. Orang yang bertumbuh di dalam Kristus Bapak Ibu semakin hari semakin peka terhadap dosa. Dia ngerti mana dosa, mana yang menyakiti hati Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Orang yang bertumbuh dewasa itu semakin rindu untuk hidup benar. Bukan hidup dalam kesalahan terus seperti itu ya. Orang yang bertumbuh secara rohani itu menjauhi kompromi dengan dunia ini.
Orang yang dewasa rohani semakin berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah kekudusan yang sesungguhnya. Semakin orang mengenal Tuhan, semakin orang mengenal Allah adalah Allah yang kudus, semakin dia mengejar kekudusan. Dia tidak akan nyaman hidup di dalam dosa. Dia tidak mau lagi diikat oleh yang namanya kejahatan. Dan itu sebabnya kekudusan menjadi proses pertumbuhan rohani setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kekudusan itu bukanlah keadaan instan. Ya, tiba-tiba kita sudah pikiran kita kudus, tiba-tiba perkataan kita kudus, tiba-tiba kita sudah tidak lagi terpengaruh oleh dosa. Tidak seperti itu. Kekudusan itu adalah proses pertumbuhan rohani sepanjang kehidupan kita, orang percaya. Proses pengudusan itu harus terjadi setiap hari. Dalam proses ini Roh Kudus menolong kita, memperbarui pikiran kita, menegur kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, membentuk karakter kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin. Paulus menggambarkan proses pengudusan dengan sangat luar biasa. Coba kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Ada banyak ayat Bapak Ibu, ini penting untuk kita ketahui. 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saudara, kita terus diubahkan, kita terus dikuduskan. Secara posisi kita adalah orang-orang kudusnya Allah oleh anugerah Yesus Kristus yang telah menguduskan kita. Dan sebagai orang-orang kudusnya Allah, kita dikuduskan terus menerus. Sampai kita menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Semakin kita mencerminkan kemuliaan yang semakin besar. Jadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani, hidupnya semakin mulia. Amin Bapak Ibu. Semakin nobel, semakin seperti Yesus. Sekalipun dunia modern ini menolak konsep kekudusan, tetapi orang-orang percaya hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat di media sosial sekarang ini, ngeri Bapak Ibu ya, dunia modern ini melawan kekudusan, menolak konsep kekudusan. Bahkan kekudusan adalah salah satu topik yang mungkin seringkali dihindari ya. Kadang gereja juga merasa bimbang untuk menyampaikannya. Saya hari Selasa yang lalu, saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan di acara doa puasa para pendeta, para gembala se-Jawa Timur Bapak Ibu ya. Ada hampir 300 peserta. Saya menyampaikan krisis terbesar yang dihadapi oleh gereja sekarang bukanlah penganiayaan, bukanlah tekanan sosial atau tekanan politik. Sekarang kita hidup di era yang penuh dengan toleransi ya, kita bebas beribadah, kita bebas membangun gereja. Di mal-mal ada banyak gereja, sekarang di gedung orang bisa sewa dan membangun gereja. Kita enggak mengalami krisis penganiayaan atau krisis politik, krisis atau tekanan sosial. Tetapi krisis terbesar hari-hari ini adalah kemerosotan kehidupan rohani gereja itu sendiri. Dimulai dari pelayannya. Kalau para pemimpin gereja tidak lagi menjaga hidupnya dalam kebenaran firman, kalau ajaran firman Tuhan tidak lagi diberitakan, itu sebenarnya krisis yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dunia ini menolak konsep kekudusan. Dunia cenderung mengajarkan kebebasan pribadi tanpa batas.
Standar moral itu dianggap relatif Bapak Ibu. Dan itu dipromosikan melalui berbagai macam media sosial. Makanya banyak sekarang anak-anak muda, bahkan tidak hanya orang muda Bapak Ibu ya. Orang dewasa pun, para pelayan pun mulai mentoleransi dosa. Berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Menganggap kekudusan sebagai sesuatu yang terlalu ekstrim. Terlalu keras seperti itu ya. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita dengan jelas bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Kita sudah membaca di minggu kedua di bulan Januari, di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang Kristen yang dewasa rohani, kedewasaan rohaninya terlihat dari sikapnya terhadap dosa. Kompromi enggak dia terhadap dosa? Kalau dia toleran terhadap dosa, dia sama dengan dunia ini, dia tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Salah satu indikator kedewasaan rohani adalah bagaimana cara kita memandang dosa Bapak Ibu. Orang yang belum dewasa secara rohani seringkali menoleransi dosa kecil. Alah bohong-bohong dikit enggak apa-apa. Ada istilah bohong putih saudara. Gak apa-apa wis. Nyontek gak apa-apa. Ngurangi timbangan dikit, gak apa-apa dikit aja, gak usah banyak-banyak. Saudara, dosa adalah dosa. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang orang itu membenarkan kesalahan dirinya sendiri. Gak mau ditegur, gak mau dinasihati. Orang yang gak dewasa rohani itu lebih cepat menghakimi orang lain daripada memeriksa dirinya sendiri. Kata Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita kalau di mata kita ada balok yang besar. Orang yang dewasa rohani Bapak Ibu, ia cepat bertobat ketika jatuh dalam dosa. Amin. Orang yang dewasa rohani itu rendah hati di hadapan Allah. Orang yang dewasa dia dengan serius menjaga hidupnya. Dia tidak bermain-main dengan dosa. Semakin orang dekat dengan Tuhan, dia semakin menyadari betapa seriusnya dosa itu. Nabi Yesaya sudah mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Ya, kadang kita ini tidak serius menanggapi dosa. Bapak Ibu, orang yang dewasa rohani tidak hanya menghindari dosa besar, tetapi juga berusaha untuk menjaga kemurnian hatinya di hadapan Allah. Dosa tidak hanya memisahkan orang yang tidak percaya dari Tuhan, tetapi dosa juga bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa seringkali doa-doa kita tidak dijawab? Kenapa seringkali kita merasa kosong, tidak ada damai sejahtera? Karena sikap kita terhadap dosa tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita mengejar perdamaian dengan semua orang dan kita mengejar kekudusan. Amin. Karena itu adalah tanda seseorang itu mengalami kedewasaan rohani. Hal yang ketiga Bapak Ibu, kedewasaan rohani itu akan terbukti dalam keseriusan untuk mempersiapkan diri melihat Tuhan. Bapak Ibu sungguh ingin melihat Tuhan? Oh cuma sedikit ya. Sungguh ingin bertemu Tuhan? Amin. Saya senang pujian lama itu. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya Dia.
Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Bapak Ibu, tujuan akhir dari kepercayaan kita, dari pengiringan kita kepada Tuhan hari ini, tujuan akhir dari apapun yang kita kerjakan saat ini adalah kita ingin melihat Tuhan, kita ingin berjumpa Dia muka dengan muka. Jadi orang yang dewasa rohani itu akan terbukti dari keseriusannya untuk bertemu dengan Tuhan. Penulis kitab Ibrani mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini sesuatu yang sangat serius. Ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi peringatan yang sangat keras. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, kekudusan bukan sekedar pilihan, amin. Kekudusan ini harus kita kejar. Kenapa? Ini menunjukkan relasi kita dengan Allah. Ini tujuan akhir dari kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melihat Tuhan? Amin. Mari, untuk membahas ini saya ingin mengemukakan dua hal Bapak Ibu ya. Setidaknya dua hal lah ya. Yang pertama adalah melihat Tuhan, itu yang pertama-tama berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan sekarang ini. Melihat Tuhan itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan saat ini. Ya, orang yang dekat dengan Allah itu dapat dikatakan atau disebut sebagai orang yang melihat Tuhan, sekalipun tidak melihat secara kasat mata, tetapi mengalami Tuhan secara rohani. Orang yang hidup di dalam kekudusan Bapak Ibu itu mengalami keintiman rohani dengan Tuhan. Dan itu tidak mungkin dialami kalau orang itu tetap hidup di dalam dosa. Karena Allah adalah kudus, maka dia tidak mungkin bersekutu dengan dosa. Hanya orang-orang yang telah dikuduskan oleh anugerah Allah, yang mengejar kekudusan, yang menjaga kemurnian hatinya, yang memelihara dirinya dari dosa, yang akan mengalami keintiman rohani dengan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24. Maaf. Mazmur pasal 24 ayat 3 coba. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Wow, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan adalah orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu dan tidak bersumpah palsu. Ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kekudusan, yang memiliki jalan keintiman dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa intim dengan Allah, sekalipun dia mengaku percaya, sekalipun dia aktif, ya, sekalipun mungkin dia melayani, tapi tanpa kekudusan orang tidak mungkin intim dengan Allah. Dosa selalu menciptakan jarak antara manusia dengan Allah. Yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa, segala kejahatan kita. Tadi saya sudah singgung di Yesaya pasal 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi penghalang adalah segala kejahatan kita yang adalah dosa kita.
Bapak Ibu, itu sebabnya ketika orang hidup di dalam dosa, biasanya hatinya keras, saudara ya. Tidak peka terhadap suara Tuhan. Tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ibadahnya terasa kering, doa-doanya terasa kering, lalu yang disalahkan pihak lain seperti itu ya. Ini pemimpin pujiannya enggak diurapi kan seperti itu ya. Pemain musiknya enggak diurapi atau yang khotbah enggak diurapi, padahal yang salah adalah dirinya sendiri. Orang yang intim dengan Tuhan tanpa musik itu ibadahnya akan sangat sejuk. Amin Bapak Ibu. Loh enggak ada yang amin. Amin. Orang itu tanpa sarana apapun juga kalau dia intim dengan Tuhan, padang belantara menjadi taman yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Kan seperti itu. Damai sejahtera tidak dibentuk oleh suasana, oleh lighting, oleh apapun juga. Tetapi damai sejahtera sejati dibentuk oleh persekutuan yang benar dengan Tuhan. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menipu, yang tidak bersumpah palsu, itu akan terbuka jalan untuk persekutuan dengan Allah. Dia lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dia lebih menikmati kehadiran Tuhan. Dia lebih mudah memahami firman Tuhan. Dia lebih mudah mengalami damai sejahtera. Saudara, yang di ibadah kemarin itu yang kami di Malang itu saya tidak tahu ya. Ada satu pemimpin pujian, tidak tahu yang lain, haleluya. Yang satu gitu. Ini salah sopo saudara ya. Lalu yang mimpin pujian bilang gini sama saya, Mas, aku pimpin pujian yang satu kok begitu menikmati ada pujian, tapi yang satu kok mendelik ini Mas dulu aku ya. Ya paling hatinya enggak senang sama kamu gitu. Coba kalau yang khotbah saudara sukai, melek saudara, enggak senang hatinya mbek Pak Doni turu saudara. Haleluya. Kalau kebaktian diinceng dhisik, sapa pimpin pujian? Alah Bu Happy. Gak nyanyi saudara. Atau wah ini sing tak golek Ibu Happy ini, semangat, haleluya. Tapi semua orang yang memiliki kekudusan yang intim dengan Tuhan, siapapun yang melayani dimanapun dia beribadah, dia menikmati intimasi dengan Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Kekudusan bukan tentang moralitas ya, tetapi tentang relasi yang hidup dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, melihat Tuhan ini adalah perjumpaan nanti di akhir zaman Bapak Ibu ya. Melihat Tuhan yang kedua berbicara mengenai perjumpaan yang sifatnya eskatologis. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal. Suatu hari kita akan berhadapan muka dengan muka bersama dengan Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat, coba kita lihat. Wahyu 22 ayat yang keempat. Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Ditulis seperti ini. Dan mereka akan melihat wajahnya. Wah luar biasa. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini salah satu janji yang sangat besar. Bahwa kita yang percaya Yesus, satu waktu kita akan masuk surga dan kita akan mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kita. Bapak Ibu, orang yang tidak menjaga kekudusan menunjukkan bahwa orang itu tidak sungguh-sungguh dalam iman. Tapi orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan, dia adalah orang-orang yang mengalami kedewasaan rohani. Amin Bapak Ibu. Keintiman sekarang dengan Tuhan dinikmati dalam kekudusan. Dan kalau kita menjaga kekudusan,
Ya ini bukan kekudusan posisi ya, tetapi kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang yang secara posisi telah dikuduskan, pasti dia akan bertumbuh dalam kekudusan hidup. Amin Bapak Ibu. Keselamatan yang sejati itu menghasilkan kehidupan yang kudus. Selalu menghasilkan kehidupan yang kudus. Orang yang mengaku percaya tetapi hidup terus di dalam dosa, kemungkinan besar dia belum diselamatkan. Mari Bapak Ibu. Mengejar kekudusan adalah persiapan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Makanya dalam perjumpaan masa kini, apa kata Tuhan Yesus? Jika engkau hendak beribadah, jika engkau hendak mempersembahkan korban, dan kamu teringat ada sesuatu dalam hatimu tentang saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu, tinggalkan dulu korbanmu, pergilah, selesaikanlah masalahmu, ampunilah, bereskanlah, alami yang namanya kekudusan, jangan diikat lagi oleh dosa, lalu datang kembali dan bawa persembahanmu kepada Tuhan. Amin. Ini persiapan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Satu ayat, 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang, perhatikan ini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya kekudusan itu menunjukkan kesungguhan seseorang di dalam iman. Kalau orang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kalau orang percaya bahwa dia akan menjadi sama seperti Yesus di satu saat nanti, maka orang itu akan menguduskan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari, semakin hari kita semakin dekat dengan Yesus. Amin. Karena kehidupan yang kudus adalah buah dari relasi dengan Kristus. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Mari Bapak Ibu. Biarlah di masa-masa akhir zaman ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan, keputusan politik di Timur Tengah sana, apa yang akan dibuat oleh negara kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita akan mengejar perdamaian dengan semua orang. Amin. Kita mengejar kekudusan. Mari kita menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk melihat Tuhan. Baik dalam kehidupan sekarang kita mau merasakan intimasi dengan Tuhan. Menikmati kedekatan dengan Tuhan. Dan kita mau berhadapan muka dengan muka. Dan kita mau mengalami kesempurnaan bersama-sama dengan Dia. Dan hanya dengan dekat dengan Yesus. Intim dengan Yesus. Ya. Kita akan berbuah-buah banyak. Kita akan berbuahkan kekudusan. Dan kita siap menyongsong kedatangannya kembali. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.